Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Sania Rahma selaku moderator untuk presentasi kali ini. Kali ini kami akan mempresentasikan materi berjudul Penganggaran Bahan Baku. Untuk teman-teman, silakan disimak materi berikut ini. Baik, untuk pembahasan yang pertama di sini kita ada pengertian anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah rencana keuangan yang memuat estimasi kebutuhan bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi selama periode tertentu, serta jumlah bahan yang perlu dibeli untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Biasanya anggaran bahan baku ini dalam 1 tahun anggaran. Anggaran ini mencakup jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi produk sesuai target produksi. Lalu yang kedua ada biaya pembelian bahan baku yang dihitung berdasarkan harga satuan bahan baku dan jumlah yang dibutuhkan. Dan yang ketiga yaitu perencanaan pembelian bahan baku, termasuk waktu pembelian agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan persediaan. Selanjutnya kita akan membahas tujuan bahan baku. Yang pertama yaitu menjamin ketersediaan bahan baku untuk kelancaran proses produksi. Lalu yang kedua, mengendalikan biaya produksi agar tetap efisien. Yang ketiga itu membantu perencanaan arus kas karena pembelian bahan baku memerlukan pengeluaran yang besar. Lalu menjadi dasar untuk menyusun anggaran lainnya seperti anggaran biaya produksi dan anggaran kas. Komponen anggaran bahan baku. Komponen utama dalam anggaran bahan baku terdiri dari beberapa elemen penting yang saling berkaitan untuk menghitung kebutuhan dan biaya bahan baku selama periode tertentu. Berikut komponen utamanya. Yang pertama ada perkiraan produksi, merupakan jumlah unit produk yang direncanakan akan diproduksi dalam periode tertentu. Perkiraan produksi ini menjadi dasar untuk menghitung kebutuhan bahan baku. Lalu yang kedua, kebutuhan bahan baku per unit produk. Jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk biasanya dinyatakan dalam satuan ukuran seperti kilogram, liter, meter, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada total kebutuhan bahan baku, dihitung dengan rumus total kebutuhan sama dengan jumlah produksi dikali kebutuhan bahan baku per unit. Lalu yang keempat ada persediaan awal dan akhir bahan baku. Persediaan awal di sini yaitu bahan baku yang tersedia di awal periode, kemudian pengertian persediaan akhir adalah bahan baku yang disediakan di akhir periode untuk kelancaran periode berikutnya. Ini digunakan untuk menghitung jumlah bahan baku yang perlu dibeli. Lalu ada jumlah pembelian bahan baku. Ini dihitung dengan rumus jumlah pembelian sama dengan total kebutuhan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Lalu yang keenam ada harga per unit bahan baku, yaitu harga beli satuan bahan baku dari pemasok. Dan yang terakhir ada total biaya pembelian bahan baku, dihitung dengan rumus total biaya sama dengan jumlah pembelian dikali harga per unit. Kemudian di sini ada rumus perhitungan anggaran bahan baku. Yang pertama, kebutuhan bahan baku produksi. Rumus kebutuhan bahan baku produksi yaitu jumlah unit yang akan diproduksi dikali kebutuhan bahan baku per unit sama dengan jumlah unit yang akan diproduksi dikali kebutuhan bahan baku per unit. Kemudian yang kedua ada rumus total pembelian bahan baku. Rumusnya itu kebutuhan bahan baku ditambah persediaan akhir. Kemudian ada rumus persediaan awal, yaitu kebutuhan bahan baku ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal. Kemudian yang terakhir ada rumus anggaran pembelian dalam rupiah, yaitu total anggaran bahan baku bisa dikurung tutup rupiah sama dengan jumlah pembelian bahan baku dikali harga per unit itu sama dengan jumlah pembelian bahan baku dikali harga per unit. Di sini ada contoh soal sederhananya, yaitu suatu perusahaan akan memproduksi 5.000 unit produk. Setiap unit memerlukan 3 kg bahan baku. Persediaan awal bahan baku 2.000 kg. Dan persediaan akhir yang diinginkan 1.500 kg. Harga bahan baku sama dengan 10.000 per kilo. Jawabannya, kebutuhan bahan baku sama dengan 5.000 dikali 3 sama dengan 15.000 kg. Kemudian total pembeliannya yaitu 15.000 ditambah 1.500 dikurang 2.000, yaitu jumlahnya 14.500 kg. Anggaran pembeliannya yaitu 14.500 dikali 10.000, hasilnya 145.000. Kemudian ada manfaat anggaran bahan baku.
Manfaat anggaran bahan baku sangat penting bagi perusahaan, terutama yang bergerak di bidang manufaktur atau produksi. Yang pertama, menjamin kelancaran produksi. Yang kedua, mengendalikan biaya produksi. Yang ketiga, membantu perencanaan keuangan. Yang keempat, menghindari penumpukan stok. Yang kelima, sebagai dasar evaluasi dan pengawasan. Yang keenam, mendukung efisiensi operasional. Dan yang terakhir, yang ketujuh, membangun penyusunan anggaran lain. Kemudian ada kaitan anggaran bahan baku dengan anggaran lain. Yang pertama, anggaran produksi. Anggaran produksi menjadi dasar utama untuk menentukan jumlah bahan baku yang dibutuhkan, karena jumlah unit yang akan diproduksi menentukan total kebutuhan bahan baku. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku. Anggaran ini disusun berdasarkan kebutuhan bahan baku setelah memperhitungkan persediaan awal dan akhir, sehingga mendukung kelancaran proses pengadaan. Yang ketiga, ada anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi mencakup biaya bahan baku sebagai salah satu komponen utamanya bersama dengan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Yang keempat, ada anggaran kas. Anggaran kas dipengaruhi oleh besarnya biaya pembelian bahan baku karena transaksi pembelian akan menjadi salah satu pengeluaran kas dalam periode tertentu. Baik, untuk selanjutnya adalah jenis-jenis bahan baku dalam anggaran. Yang pertama adalah bahan baku utama, meliputi apa? Bahan-bahan yang menjadi bagian dari produk akhir dan memiliki nilai yang signifikan. Yang kedua adalah bahan penolong, bahan yang tidak langsung menjadi bagian utama dari produk, namun tetap dibutuhkan dalam proses produksi, misal seperti oli, seperti mesin, dan paku. Lanjut, untuk faktor yang mempengaruhi anggaran bahan baku. Yang pertama adalah perkiraan volume produksi. Yang kedua, perubahan harga bahan baku. Yang ketiga, kondisi pasar dan pasokan. Yang keempat, tingkat efisiensi proses produksi. Yang terakhir adalah kebijakan persediaan atau stok minimum dan maksimum. Selanjutnya adalah tantangan dalam penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama, ketidakpastian harga bahan baku di pasar. Selanjutnya adalah perubahan rencana produksi. Selanjutnya, fluktuasi permintaan konsumen. Yang terakhir adalah manajemen stok yang tidak optimal. Untuk kesimpulan dari presentasi kali ini adalah anggaran bahan baku adalah elemen paling penting dalam proses perencanaan dan pengendalian biaya produksi. Penyusunan yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap kelancaran produksi dan efisiensi biaya. Manajemen yang baik atas anggaran bahan baku tidak hanya membantu perusahaan dalam menghindari pemborosan, tetapi juga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan.